Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita masuk ke pembahasan bab fa'il, yang mana itu termasuk dalam kategori bab marfu'atil asma yang pertama, yang pada intinya fa'il itu adalah kalimat isim yang hukumnya wajib i'rab rafa yang terjadi setelah kalimat fi'il. Kemudian fa'il terbagi dua, ada fa'il isim zahir, ada fa'il isim dhamir. Nah, perlu diingat bahwa i'rab rafa itu ada i'rab rafa dengan dhamma, ada dengan wawu, ada dengan alif. Ya, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan marfu'at yang kedua, yaitu bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, atau istilah yang paling masyhur dan yang paling populer dan dianggap oleh para ulama lebih baik redaksinya adalah dengan sebutan naibul fa'il. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Ini adalah bab dalam rangka menjelaskan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa al-ismul marfu'u, definisi naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh adalah al-ismul marfu'u, adalah kalimat isim yang hukumnya wajib dibaca rafa, alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Nah, jadi yang dinamakan naibul fa'il adalah kalimat isim yang wajib dibaca i'rab rafa yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang awalnya berposisi sebagai maf'ul, ya, kemudian si fa'ilnya setelah dibuang, maka si maf'ul ini menempatkan pada posisi fa'il, maka disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, sebelum beranjak ke contoh naibul fa'il, begitupun klasifikasi dari naibul fa'il, maka perlu diketahui bahwa naibul fa'il itu tidak mungkin ada kecuali menggunakan fi'il majhul. Jika fi'il madinya, jika naibul fa'ilnya itu dari fi'il madi majhul, maka bagaimana cara mengi'rabinya? Nah, jadi ada istilahnya fa'il. Kalau fa'il itu dari fi'il ma'lum, ada naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, nah itu dari fi'il majhul. Nah, ketika fi'il madi akan dijadikan fi'il majhul, maka dijelaskan di sini sebelum masuk ke pembahasan naibul fa'il secara lanjut. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhir, maka jika fi'ilnya adalah fi'il madi, maka domahkan huruf awal wa qusira ma qabla akhiri, dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh nasara daraba, huruf awal nun, huruf akhir ro, huruf sebelum akhir sod, maka domahkan huruf awal nun, kasrahkan huruf sebelum akhir sod, jadi nusiro, seperti itu. Nah, lanjut dulu. Wa in kana mudhari'an, bagaimana ketika fi'il mudhari', maka dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir, domahkan huruf awal, fathahkan huruf sebelum akhir. Contoh yansuru, huruf awal iya, huruf sebelum akhir sod, domahkan huruf iya, fathahkan huruf sod, jadi awalnya yansuru, fi'il ma'lum dimajhulkan menjadi yunsaru, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan pembagian naibul fa'il. Naibul fa'il itu terbagi dua, ada naibul fa'il isim zahir wa huwa ala qismaini, zahirin wa mudmarin, kemudian naibul fa'il isim dhamir. Fa zahiru nahu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun, maka adapun naibul fa'il isim zahir, maka itu seperti ucapan mulafad duriba zaidun.
Nah, lafaz zaidun itu menjadi naibul fa'il, menjadi pengganti fa'il yang dibuang. Kemudian duriba itu adalah fi'il madi majhul. Nah, karena asalnya lafaz duriba zaidun ketika fi'ilnya maklum, kemudian setelahnya itu fa'il adalah doroba amrun zaidan. Kemudian setelah itu lafaz amrun dibuang. Setelah lafaz amrun dibuang, maka ubah posisi lafaz doroba, di awalnya fi'il maklum menjadi majhul, domahkan huruf awal, kasrahkan huruf sebelum akhir menjadi duriba. Kemudian lafaz zaidan posisikan pada posisi fa'il atau menjadi pengganti fa'il, maka jadilah duriba zaidun. Begitupun lafaz yudrobu zaidun. Nah, lafaz yudrobu zaidun itu menjadi contoh dari fi'il mudhari majhul, sama awalnya yadribu amrun zaidan, kemudian lafaz amrun dibuang, setelah itu jadikan fi'il mudhari majhul, domahkan huruf awal, fathahkan huruf sebelum akhir menjadi yudrobu, kemudian lafaz zaidan posisikan pada posisi fa'il menjadi yudrobu zaidun. Begitupun ukroma amrun wa yukrom amrun, berarti asalnya ukroma zaidun amrun menjadi ukrima amrun, yukromu amrun asalnya yukrimu zaidun amrun. Nah, kemudian setelah itu ada yang dinamakan naibul fa'il isim mudmar. Nah, naibul fa'il isim mudmar atau isim domir itu ada 12, yaitu seperti ucapan melafaz duribtu, duribena sampai duribena. Ya, duribeta, duribti, duribtuma, duribtum, duribena, duriba, duribats, duriba, duribu, duribena. Nah, dari ke-12 contoh tersebut itu menjadi contoh dari naibul fa'il isim mudmar. Karena ketika kita mengasalkan lafaz duribtu, contoh misalkan duribtu, artinya kan saya dipukul. Berarti asal katanya itu misalkan dorobtani, engkau memukulku, maka fa'il lafaz dorobta yaitu tak dan mutaharrik marfu buang, kemudian posisikan maf'ul bihnya yaitu dhamir mutakallim menjadi naibul fa'il menang kecap duri betul, seperti itu. Kemudian sama duribna, asal contoh misalkan dorob tanah dijadikan naibul fa'il menjadi duri benar, dan seterusnya. Duri beta asalnya misalkan dorob tuka menjadi duri beta. Duribti asalnya misalkan dorob tuki misalkan, dan seterusnya gitu. Jadi intinya naibul fa'il atau maf'ul ladzi yusamma fa'ilu adalah kalimat isim yang tidak disebutkan fa'ilnya, hukumnya wajib rafa. Kemudian yang namanya naibul fa'il itu pasti datang setelah fi'il madi majhul, bukan maklum. Nah, ketika fi'il majhulnya fi'il madi, maka domahkan huruf awal, kasrahkan huruf sebelum akhir. Jika fi'il mudhari majhul, domahkan huruf awal, fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, kemudian naibul fa'il diklasifikasikan menjadi dua, ada naibul fa'il isim zahir, ada naibul fa'il isim mudmar atau isim dhamir. Itu. Nah, nanti insyaallah kita akan masuk ke pembahasan mubtada dan khabar. Ya. Kita cukupkan terlebih dahulu dalam pembahasan kali ini. Untuk pilihan dan qadar, Allahumma fiqil aqwam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.